Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Kali ini kita akan melanjutkan ujian pengadaan barang dan jasa ke-22 kelas online MS Training and Consulting. Oke, check it out. Kami di Pemda, bagaimana sikap kami ketika ada Perpres 16 2018 dan muncul SE33 LKPP 2020? A. Ikut Perpres saja. B. Ikut Perpres 16 2018 dan SE33 2020. C. SE bukan dasar hukum sehingga perlu meminta pendapat hukum. D. Berbahaya karena akan menjadi masalah hukum. Jawabannya adalah B. Ikut Perpres 16 2018 dan SE33 2020. Bolehkah kami menambah syarat dalam dokumen pemilihan bahwa personil tenaga kerja dengan KTP setempat, Pak? A. Boleh. Bagus sekali untuk pemberdayaan masyarakat sekitar proyek. B. Tidak boleh. Akan menghambat persaingan tender. C. Boleh, karena penyedia akan mendapat biaya tukang yang murah. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tidak boleh, akan menghambat persaingan tender. Mohon pertimbangannya, apabila ada peserta tender tidak masuk dalam daftar blacklist LKPP, namun masuk dalam blacklist vendor pada KPPU, apakah dapat ditetapkan sebagai pemenang tender? A. Penyedia telah membuat pernyataan saat ikut tender bahwa tidak sedang dikenakan daftar hitam. B. Bukan sanksi daftar hitam LKPP sehingga tidak dapat diterapkan di pengadaan pemerintah. C. Keputusan atau wewenang Pokja. D. Tidak diatur. Jawabannya adalah A. Penyedia telah membuat pernyataan saat ikut tender bahwa tidak sedang dikenakan daftar hitam. Berdasar Perpres 16 2018, mau bertanya, apa bisa kami gunakan penyedia konsultan perencanaan dan pengawasan dengan perusahaan yang sama pada suatu pekerjaan fisik yang sifatnya PL ya? Ataukah harus konsultan perencanaan dan pengawasan yang berbeda? Ini karena nilainya sangat kecil, hanya 3 juta rupiah dan 7 juta rupiah. Jadi kami pikir tidak menggunakan perusahaan yang sama untuk efisiensi. A. Konsultan perencanaan tidak boleh sebagai konsultan pengawas karena secara etika pengadaan menurut Perpres melanggar etika. B. Konsultan perencanaan boleh sebagai konsultan pengawas, bukan melanggar etika menurut Perpres. C. Kalau untuk PL tidak boleh. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Konsultan perencana boleh sebagai konsultan pengawas, bukan melanggar etika menurut Perpres. Mohon bertanya, Pak, apabila penyedia salah memasukkan upload dokumen, namun pada saat klarifikasi dengan Pokja dapat menunjukkan berkas asli, apakah calon penyedia dapat dianggap gagal memenuhi persyaratan? A. Boleh. B. Klarifikasi. C. Post bidding. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Post bidding. Penyelesaian kerugian negara untuk ASN diselesaikan berdasarkan PP A. 30 2016, B. 38 2016, C. 28 2016, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. 38 2016. Undang-Undang Tipikor pasal 32, bila terjadi kerugian negara namun tidak ada perbuatan korupsi, maka diselesaikan secara A. Hukum administrasi, B. Hukum perdata, C. Hukum pidana, D. Hukum tipikor. Jawabannya adalah B. Hukum perdata. Kontrak dengan jenis lamsam untuk pekerjaan konstruksi agar dihindari gunakan kontrak harga satuan atau gabungan. Untuk kontrak pekerjaan konstruksi dengan kontrak lamsam ada A. RAB, B. Daftar kuantitas dan harga, C. Daftar keluaran dan harga, D. Tidak ada jawaban.
Jawabannya adalah C. Daftar keluaran dan harga. Temuan audit, ada kerugian negara denda dari sisa kontrak menurut auditor dari nilai kontrak. A. Bisa disampaikan ke auditor bila tidak tepat penerapan audit. B. Bila benar audit, disetor dan disampaikan bukti setor untuk penyelesaian temuan. C. Perbuatan tipikor. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Bila benar audit, disetor dan disampaikan bukti setor untuk penyelesaian temuan. Apakah Sekda selaku pengguna anggaran boleh berikat perjanjian dengan penyedia dalam hal PA tidak menunjuk PPK? Terima kasih Pak. Jawaban terbaik A. Sekda tidak bisa bertindak sebagai PPK. B. Sekda sebagai PA bisa sebagai PPK. C. Kabak sebagai KPA dan bertindak sebagai PPK. D. Pelaksana bersertifikat PBJ sebagai PPK. Jawabannya adalah C. Kabak sebagai KPA dan bertindak sebagai PPK. Di instansi kami, ada seleksi pekerjaan konsultan peta potensi, di mana tenaga ahli yang dibutuhkan 36 orang, dan pemenangnya salah satu BUMN. Saat pelaksanaan kontrak, dari 36 nama-nama tenaga ahli yang diajukan, ternyata hanya 16 yang sesuai dengan yang semula ditawarkan. Apakah praktek seperti itu diperbolehkan? A. Tidak boleh dalam pelaksanaan kontrak harus memenuhi yang disyaratkan. B. Kalau diganti dengan minimal setara dan dilakukan. C. Kalau ada pergantian tenaga ahli dilakukan perubahan kontrak. D. Semua jawaban. Jawabannya adalah D. Semua jawaban. Saat ini, kami sedang tender pengadaan konsumsi mahasiswa diklat tahun 2021. Di jadwal kemarin, tanggal 3 Desember 2020, jam 16 sampai dengan 18, adalah jadwal reverse auction. Apakah ada kewajiban dari Pokja untuk memberitahu via telepon kepada peserta lelang untuk jadwal reverse auction? Kebetulan hanya 2 peserta lelang, padahal di saat pembuktian kualifikasi sudah disampaikan ada reverse auction. A. Harus diberitahu. B. Tidak perlu diberitahu. C. Terserah Pokja. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tidak perlu diberitahu. Ini ada kegiatan belanja aplikasi di Dispenda. Pagu 206 juta. Harus ditender ya Pak? Atau bisa di PL? Bukan belanja aplikasi, tetapi membuat aplikasi dengan konsultan. A. Pengadaan langsung. B. Penunjukan langsung. C. Tender di atas 200 juta. D. Seleksi di atas 100 juta. Jawabannya adalah D. Seleksi di atas 100 juta. Manakah di bawah ini yang benar? A. Untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya, APS adalah batas tertinggi penawaran. B. APS batas tertinggi penawaran di pengadaan jasa konsultan. Untuk konsultan dengan metode evaluasi kualitas batasnya adalah pagu anggaran. C. Pengadaan secara e-processing tidak perlu membuat HPS, tapi diperlukan negosiasi. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Ketika akan tanda tangan kontrak, dapat dilakukan perubahan. A. Pemberian uang muka. B. Merubah denda dari nilai kontrak menjadi dari bagian kontrak. C. Waktu yang tidak cukup dijadikan maksimal sampai dengan 31 Desember. D. Waktu yang tidak cukup dijadikan maksimal tambah 50 hari. Jawabannya adalah C. Waktu yang tidak cukup dijadikan maksimal sampai dengan 31 Desember. Kalau suatu kartu kerjasama dengan EO, Event Organizer, senilai 60 juta, EO bukan PKP, pengusaha kena pajak. Pajak PPN EO berapa? PPH EO berapa? A. Instansi memotong PPN 10% dan PPH 23 sebesar 2% kali 60 juta.
B. PPN tidak perlu dipungut dan PPh pasal 23 sama dengan 2% kali 60 juta. C. PPN dan PPh PS 23 tidak dipungut. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. PPN tidak perlu dipungut dan PPh 23 2% kali 60 juta. Di instansi saya, tempat saya bekerja di kementerian, rencana minggu depan akan mengadakan acara secara daring dengan mengundang salah satu penyanyi untuk show secara daring. Permasalahannya, manajemen penyanyi ini tidak memiliki bendera atau perusahaan. Untuk diproses secara pengadaan yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan pengadaan perseorangan untuk membayar penyanyi tersebut? Karena setahu saya pengadaan langsung perseorangan hanya ada di pengadaan konsultan. A. Harus dengan penyedia badan usaha. B. Di pengadaan barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi bisa perorangan juga. C. Perorangan hanya di konsultan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Di pengadaan barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi bisa perorangan juga. Mohon bertanya, manajemen fee yang terdapat dalam rincian HPS untuk pekerjaan dini, tender jasa keamanan, dan jasa kebersihan, berapa maksimal manajemen fee yang boleh didapat dan ketentuan barunya di mana ya? Terima kasih sebelumnya. A. Maksimal 15%. B. Maksimal 10%. C. Perhitungan yang logis dari PPK. D. Tidak boleh profit sebagai item tersendiri. Jawabannya adalah C. Perhitungan yang logis dari PPK. Selamat siang, mohon pencerahan. Ada pekerjaan bangunan yang dilaksanakan untuk tahap 1, struktur bawahnya saja, bangunan 3 lantai. Untuk melanjutkan tahap berikutnya menggunakan anggaran tahun 2021, apakah pekerjaan dapat dilanjutkan tanpa masa pemeliharaan? A. Secara teknis, apakah bisa langsung dilanjutkan? B. Tanggung jawab kegagalan secara teknis dapat ditelusuri. C. Jawaban A atau B? D. Jawaban A dan B. Jawabannya adalah C. Jawaban A atau B. Izin tanya, terkait pengadaan BMHP dengan sumber dana DAP sudah dilaksanakan secara e-processing, akan tetapi setelah kontrak berlangsung, penyedia tidak bisa mensuplai barang tersebut dengan alasan kekosongan barang. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dibuatkan berita acara pemutusan kontrak? Selanjutnya, bagaimana terhadap pengaruh realisasi anggarannya? A. Diputus kontrak. B. Dilakukan kontrak baru bila tidak dilarang juknis atau aturan DAP. C. Jawaban B dan A. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Jawaban B dan A. Waktu pelaksanaan menjadi terlambat karena permasalahan lahan. Kemudian masalah lahan dapat diselesaikan. Pada akhir masa pelaksanaan diberikan kompensasi oleh PPK dan melewati masa tahun anggaran. Ternyata pelaksana dan pengawas tidak mau memperpanjang masa pelaksanaan. Apakah yang harus dilakukan PPK dan apakah ada sanksi bagi pelaksana atau pengawas? Apa yang harus dilakukan? A. Kontrak dihentikan. B. Bila untuk mencegah potensi kerugian negara, maka dapat dilakukan penunjukan langsung. C. Masalah status lahan harus sudah selesai. D. Mungkin semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Mungkin semua jawaban benar. Waktu pelaksanaan menjadi terlambat karena permasalahan lahan. Pada akhir masa pelaksanaan diberikan kompensasi oleh PPK dan melewati masa tahun anggaran. Ternyata pelaksana dan pengawas tidak mau memperpanjang masa pelaksanaan. Apakah yang harus dilakukan PPK dan apakah ada sanksi bagi pelaksana atau pengawas? Sanksi bagi penyedia. A. Pencairan jaminan pelaksanaan. B. Diproses daftar hitam. C. Tidak dibayar. D. Tidak dikenakan sanksi. Jawabannya adalah D. Tidak dikenakan sanksi. Bagaimana penjelasan soal perpanjangan waktu akibat keadaan kahar dapat melampaui tahun anggaran?
Berikut peristiwa kompensasi di mana penyedia tidak bisa segera memulai pekerjaan karena kondisi lapangan berbeda dari kontrak. Sebut saja pembangunan tertunda hampir 2,5 bulan karena memang lahannya belum matang. Benar-benar bukan kesalahan penyedia. Apakah bisa diberikan perpanjangan waktu melampaui tahun anggaran? Melampaui tahun anggaran akan dihindari karena ada kompensasi. Bagaimana? A. Diberi perpanjangan waktu melebihi tahun. B. Pengurangan ruang lingkup dan diakhiri kontrak sampai dengan Desember 2020 tanpa sanksi. C. Diputus dan dapat sanksi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Pengurangan ruang lingkup dan diakhiri kontrak sampai dengan Desember 2020 tanpa sanksi. Kalau Harvard pemeliharaan dan perawatan gedung di akun senilai di atas 250 juta, kemudian dalam perincian detailnya, Harvard gedung bertingkat 110 juta, Harvard aula 50 juta, Harvard penjagaan 17 juta, Harvard gudang 30 juta, Harvard halaman 20 juta, di satu lokasi pelaksanaan tender atau bisa pengadaan langsung per detail. Harvard adalah pemeliharaan perawatan. A. Dilakukan pemaketan berdasar kompetensi penyedianya. Bila sama, maka dilakukan tender. B. Kalau kerusakannya belum jelas, bisa dilakukan pengadaan langsung. C. Untuk yang sudah jelas kerusakannya dilakukan dengan tender, dan yang belum kerusakannya akan dilakukan dengan pengadaan langsung. C. Jawaban A, B, dan C. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C. Apakah dosen PNS boleh menjadi konsultan perorangan? A. Boleh. B. Boleh kalau cuti di luar tanggungan negara. C. Tidak boleh. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Tidak boleh. Selamat pagi. Mohon pencerahan. Bagaimana ketika PA tidak mau menandatangani pengajuan dana untuk pengadaan barang atau jasa tanpa alasan yang jelas? Bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh PPK dan penyedia jasa? Terima kasih. A. Menyampaikan penjelasan ke KPA. B. Menyelesaikan dengan APIP. C. Menyelesaikan dengan mediasi atau ke layanan penyelesaian sengketa LKPP atau gugatan perdata. D. Mungkin jawabannya A, B, C. Jawabannya adalah D. Mungkin jawabannya A, B, C. Izin bertanya, tender dengan nilai HPS paket 78M menggunakan SPU kualifikasi M2 atau kualifikasi SPU besar. A. Kecil, menengah, besar, non-BUMN. D. Menengah atau besar, non-BUMN. C. Besar, non-BUMN. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Besar non-BUMN. Tanggapan atas temuan audit BPKRI ditanggapi paling lama A. 60 hari kalender. B. 60 hari kerja. C. 5 tahun. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. 60 hari kalender. Izin bertanya, apakah standar remunerasi dan biaya langsung yang dikeluarkan Inkindo sudah termasuk PPN? Terima kasih. A. Sudah. B. Belum. Jawabannya adalah B. Belum. Dalam membuat rancangan kontrak untuk makan minum, PON-KONI, penulisan rancangan kontrak, A. Denda dikenakan untuk setiap keterlambatan pada jam makan. B. Setiap keterlambatan harus diganti dengan tersedia makanan. C. Keterlambatan sebanyak 2 kali, kontrak dapat diputus. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Sore, izin bertanya, teman-teman, terkait kontrak konstruksi. Mau tanya dasar hukum adanya peneliti kontrak apa saja ya? Batas tanggung jawabnya apa saja? Bila sudah ada tim teknis, apa masih perlu peneliti kontrak lagi?
Mohon pencerahan, terima kasih. Perubahan kontrak A. Dilakukan oleh tim teknis. B. Dilakukan oleh panitia peneliti kontrak. C. Dilakukan oleh PPK sendiri. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Penilaian kinerja penyedia berdasar PPS 16 2018 dilakukan oleh A. PA atau KPA, B. PPK, C. Pokja, D. PPHP. Jawabannya adalah B. PPK. Yang tidak disebut dalam PP 12 tahun 2019 A. Pengguna anggaran, B. Kuasa pengguna anggaran, C. Pejabat pembuat komitmen, D. PPTK. Jawabannya adalah C. Pejabat pembuat komitmen. Maaf mau nanya, standar remunerasi tenaga ahli itu merupakan harga dasar atau sudah termasuk biaya sosial, biaya umum, dan keuntungan penyedia ketika ini konsultan badan usaha? A. Sudah termasuk biaya sosial, overhead, dan keuntungan. B. Belum termasuk biaya sosial, overhead, dan keuntungan. C. Sudah termasuk biaya sosial, overhead, keuntungan, dan pajak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Sudah termasuk biaya sosial, overhead, dan keuntungan. Pengenaan denda keterlambatan untuk pengadaan obat yang optimal dikenakan dari A. Nilai kontrak, B. Bagian kontrak, C. Setiap keterlambatan dari jadwal di kontrak, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Setiap keterlambatan dari jadwal di kontrak. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.